Bab 1146 sampai dengan 1150 dalam perjalanan kembali ke kota Changning dari Gui Manling, sesosok tubuh muda sedang menunggangi seekor kuda buas ke depan dengan cepat. Itu adalah Ni Feng, pewaris pertama keluarga Ni. Pada saat ini, wajahnya dipenuhi dengan senyuman dingin dan menyeramkan. Setelah Ni Hongdou menolak untuk pergi bersamanya ke kota Jiangyang dan mengancam akan mengadakan pertemuan keluarga tingkat tinggi untuk menggantikannya sebagai pewaris setelah kembali. Ni Feng benar-benar gila. Tanpa identitas ahli waris, ia tidak akan menjadi apa-apa. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa saya dapat terus merasa nyaman, dia tidak ragu-ragu untuk mengkhianati keluarganya dan datang ke Gui Manling terlebih dahulu, membeberkan rahasia ramuan dalam binatang buas itu kepada para perampok ganas. Tujuannya adalah agar Ni Hongdou dan partainya tidak pernah kembali. Selama mereka mati, posisi mereka akan stabil. Ambil langkah mundur dan katakan itu. Ingat http://m dalam 1 detik, 42 Zu. CC. Bahkan jika Ni Hongdou bisa bertahan, Raja Naga Perak dan binatang buas di dalamnya pasti tidak akan mampu bertahan. Hilangkan dua hal ini, Ni Hongdou akan menjadi pendosa keluarga Ni. Statusnya di keluarga Ni akan segera menurun. Dia akan kehilangan kepercayaan dari pemimpin keluarga. Kata-katanya tidak lagi seefektif sekarang, dan bahkan tidak ada yang mau mendengarkan. Saat itu, Ni Hongdou tidak lagi menjadi ancaman terhadap identitasnya sebagai pewaris keluarga Ni. Ini adalah langkah gila terakhir Ni Feng untuk melindungi dirinya sendiri. Tidak peduli apa hasil akhirnya, bagi Ni Feng, ini jelas merupakan kabar baik. Akan lebih baik jika Ni Hongdou mati, tapi meskipun dia tidak mati, itu akan menjadi akhir. Tidak mungkin baginya untuk terus menjadi penanggung jawab keluarga Ni di dunia sangkar roh. Adapun kemungkinan lain, Ni Feng belum memikirkannya. Sebab menurutnya, keadaan ketiga tidak akan terjadi sama sekali. Dia masih ingat ekspresi para pemimpin gangster di Gui Manling ketika mereka mendengar tentang ramuan dalam diri si pembunuh yang bernilai hampir 100 miliar koin spiritual. Itu disebut ekstasi. Ada keserakahan yang tak terselubung di matanya. Mereka tidak akan pernah melepaskan kesempatan untuk menjadi kaya dalam semalam. Bahkan jika itu membuat keluarga Ni marah, dia tidak akan ragu. Selain itu, keluarga Ni di kota Changning jauh lebih buruk daripada keluarga Zheng di kota Jiangyang. Dan selama kita bisa mendapatkan ramuan dalam binatang buas itu dan membagi uangnya setelah menjualnya, kita bisa meninggalkan Gui Manling dan hidup bahagia di tempat lain. Menghadapi aliansi begitu banyak kekuatan di Gui Manling, Ni Hongdou tidak memiliki peluang untuk menang. Ni Feng sangat bersemangat sekarang, dia merasa rencananya sangat mudah. Bagaimana mungkin para perampok masih dapat menemukan orang tersebut setelah mereka mendapatkan ramuan dalam dari binatang jahat itu? Saat keluarga Ni tiba di Gui Manling, gedung itu sudah kosong. Dan keluarga Ni tidak akan pernah menyangka bahwa dialah yang mengungkapkan berita tersebut. Semua ini dilakukan tanpa ada yang menyadarinya. Setelah kejadian ini, perampok di Gui Manling setidaknya harus 9 dari 10. Dia telah mengorbankan kerabatnya dan mengorbankan keluarga Ni untuk memberi manfaat bagi karavan di sekitarnya. Sayang sekali saya tidak bisa mengatakannya. Ni Feng menggelengkan kepalanya dan bergegas kembali ke kota Changning dengan suasana hati yang gembira. Menunggu berita bahwa Ni Hongdou dan yang lainnya dimusnahkan, mereka dapat duduk dan bersantai. Paruh kedua Gitangling. Suasana di tempat kejadian agak aneh. Ni Hongdou sangat marah. Lagi pula dia tidak bisa memikirkannya. Orang yang mengkhianati dirinya sendiri dan keluarga Ni sebenarnya adalah Ni Feng, pewaris pertama keluarga Ni. Ironis sekali, jika bukan karena Lindong di sini hari ini,
saya tidak akan berada di sini hari ini. Konsekuensinya bisa menjadi bencana. Keluarga Ni tidak hanya akan kehilangan sejumlah besar kekayaan, tetapi kekuatan mereka juga akan sangat berkurang. Kemungkinan besar keluarga tersebut akan hancur. Penjaga keluarga Ni lainnya dan Ni Suang juga tampak tidak percaya. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, Ni Feng juga merupakan keturunan langsung dari keluarga Ni dan pewaris pertama. Tidak peduli seberapa keren atau bajingannya dia, tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Namun faktanya ada di hadapan kita. Tidak mungkin para perampok yang terlalu ketakutan ini berbohong. Maka hanya ada satu hasil. Untuk mencegah Ni Hongdou kembali ke keluarga, Ni Feng mengadakan pertemuan tingkat tinggi untuk menyingkirkannya sebagai pewaris pertama. Dia bekerja sama dengan perampok dari Gui Manling untuk membuat Ni Hongdou menghilang selamanya. Mengerikan, dengan anak laki-laki pemberontak dan pewaris pertama, jika tidak ada tindakan yang diambil, keluarga Ni pasti akan menghilang secara bertahap. Semua orang memandang Ni Hongdou. Pada saat ini, Ni Hongdou juga mengatupkan giginya, bernapas dengan cepat, dan darahnya naik. Dia ingin segera kembali dan membunuh Ni Feng, bajingan itu, di bawah telapak tangannya. Suasana yang aneh membuat para perampok di hutan lebat tidak berani bergerak. Mereka mengetahui secara mendalam kekuatan orang yang baru saja mengambil tindakan. Itu bisa disebut tiada taranya. Saya khawatir hanya kekuatan besar yang tinggal di kota-kota tingkat pertama atau bahkan kota-kota utama yang memiliki orang-orang sekuat itu. Selama tuan ini diam, tidak ada yang bisa melarikan diri di depannya. Ni Hongdou menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan amarahnya. Meskipun dia ingin kembali dan membunuh Ni Feng segera. Tapi aku juga tahu kalau sekarang bukanlah waktu yang tepat. Lin Dong masih menunggu. Jangan buang waktu orang lain. Kita hanya bisa pergi ke kota Jiangyang dulu, dan kemudian menghadapi pengkhianat itu setelah kita kembali. Apakah semua yang kamu katakan itu benar? Ni Hongdou bertanya dengan keras. Kembali ke Nona Ni. Itu benar sekali. Hingga saat ini, kami tidak akan pernah berani menyembunyikan apapun. Ketika anak itu datang, dia hanya mengatakan bahwa dia dan keluarga Nimul telah bersumpah kebencian dan berharap menggunakan tangan kami untuk menghancurkannya. Kalian, dia tidak menginginkan keuntungan apapun. Kami rakus akan keuntungan, jadi kami menyetujuinya. Saya tidak berharap anak itu akan menyakiti kami. Saya harap Anda tidak berbohong kepada saya. Jika tidak, Don jangan khawatir, Nona Ni, semua yang kami katakan hari ini sepenuhnya benar. Jika ada kebohongan, kami tidak akan bisa membuat kemajuan apapun selama sisa hidup kami, dan kami akan disiksa sampai mati. Sangat bagus, Anda boleh pergi, keluarga Ni kami tidak akan mengejar apapun hari ini. Namun, kami berharap Anda tetap bersikap baik dan sering berada di tepi sungai tanpa membuat sepatu Anda basah jalan yang benar. Bagaimanapun, jalan yang bengkok tidak akan pernah membawa pada keanggunan. Ya, apa yang Nona Ni katakan adalah kami akan meninggalkan Gui Manling sekarang dan kami pasti akan berperilaku baik di masa depan. Oke, keluar dari sini. Ni Hongdou melambaikan tangannya dan mendapat izin, suara-suara yang jarang terdengar. Segera dari hutan lebat, Ni Hongdou melompat turun, mendatangi mobil Lin Dongju, dan berkata dengan hormat. Kalau begitu jangan buang waktu, suara Lin Dong datang dari kereta. Dia tidak bertanya siapa pemuda yang diam-diam melakukan sesuatu. Ini adalah urusan keluarga Ni, dia tidak peduli, dan dia tidak mau. Ya, Tuan Lin, kami sedang dalam perjalanan sekarang. Setelah Ni Hongdou selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Saat dia berjalan, dia berkata, semuanya, tolong berkemas. Kami akan terus berangkat, menargetkan kota Jiangyang. Ya,
Merindukan, para penjaga mulai membersihkan tempat kejadian. Tim keluarga Ni dengan cepat mulai mengisi ulang dan berangkat. Adapun mayat yang mati di hutan, mereka menjadi makanan bagi binatang buas dan nutrisi bagi tanaman. Setelah meninggalkan Gui Manling, Ni Hongdou dan yang lainnya tidak pernah mengalami kecelakaan lagi. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di kota Jiangyang, kota kedua di dunia sangkar roh. Jangan melihat fakta bahwa kota Jiangyang hanya satu tingkat lebih tinggi dari kota Changning. Namun tingkat kemakmurannya sangat berbeda. Sama sekali tidak ada perbandingan antara kedua kota tersebut. Keluarga Ni adalah salah satu keluarga teratas di kota Changning. Namun, di kota Jiangyang, keluarga Ni bukanlah apa-apa, bahkan bukan keluarga kelas menengah. Saat memasuki kota Jiangyang, Lindong dapat dengan jelas merasakan bahwa kemakmuran di sini tidak sebanding dengan kota Changning. Tuan Lin, apa rencanamu selanjutnya? Situs web pertama URL. Ketika dia mendekati kota Jiangyang, dia membuat alasan untuk datang ke gerbong tempat Lindong berada. Pertama, dia ingin bertanya pada Lindong tentang rencananya, dan kedua, dia takut Lindong akan pergi diam-diam seperti terakhir kali. Sulit untuk mengandalkan pohon setebal itu, Anda harus memanfaatkan kesempatan ini. Jika Lindong diizinkan pergi lagi kali ini, saya khawatir tidak akan ada kesempatan untuk bertemu lagi. Setelah Ni Hongdou menjual ramuan dalam binatang buas, dia akan kembali ke kota Changning. Dan orang hebat seperti Lindong, mungkin saya tidak akan pernah pergi ke kota Changning lagi dalam hidup ini. Saya tidak punya rencana apapun untuk saat ini. Lakukan saja selangkah demi selangkah. Ayo bermain-main di kota Jiangyang sekarang. Lalu lanjutkan pergi ke kota tingkat pertama, dan bahkan kota utama untuk melihat-lihat. Setelah akhirnya memasuki dunia sangkar roh, kita harus bersenang-senang sebelum kembali, jawab Lindong. Rencananya adalah mengeluarkan uang. Semakin banyak Anda membelanjakan, semakin baik. Baik dunia sangkar roh maupun dunia nyata menggunakan koin virtual roh, dan mereka juga dapat berkomunikasi satu sama lain. Bahkan jika Lindong tetap berada di alam Xingsu, dia masih bisa mendapatkan poin dewa dan meningkatkan kekuatannya. Ini benar-benar kabar baik bagi Lindong. Saat klan Lan menyerang 300 tahun kemudian, mereka akan menghadapi musuh yang sangat menakutkan hingga membuat orang putus asa. Setelah selesai bermain di kota tingkat kedua, pergi ke kota tingkat pertama untuk melanjutkan bermain, dan terakhir pergi ke kota utama untuk bermain. Bukankah Tuan Lin mengatakan bahwa dia ingin membeli sesuatu yang dia suka? Kebetulan saya harus menjual sesuatu. Jadi mengapa kita tidak pergi bersama dulu? Ada banyak kekuatan kuat di kota Jiangyang yang membeli dan menjual harta langka. Mari kita temukan yang memiliki reputasi lebih baik. Setelah Ni Hongdou selesai berbicara, dia menatap Lindong penuh harap. Hanya dengan Lindong dia bisa merasa aman. Saat menjual ramuan dalam binatang buas, dia merasa lebih percaya diri dengan Lindong di sisinya. Oke, Lindong setuju. Dia perlu mencari tempat untuk mengeluarkan uang untuk membeli sesuatu. Bagus, terima kasih Tuan Lin, kata Ni Hongdou dengan gembira. Ngomong-ngomong, Nona Ni, apa yang ingin kamu jual dari mayat binatang buas yang kamu beli di kota Wuya? Sepertinya itu disebut Raja Naga Perak, Lindong bertanya. Dia telah menyaksikan Ni Hongwu membeli Silver King Jiaolong saat itu. Raja Naga Perak adalah ular kecil yang dibunuh Lindong dengan satu pukulan saat pertama kali datang ke dunia sangkar roh. Lebih dari itu, Ni Hongdou menggelengkan kepalanya. Oh, apakah ada harta lainnya? Lindong penasaran. Yah, faktanya, nilai dari Raja Naga Perak tidak terlalu tinggi. Alasan kenapa aku bisa membayar harga itu adalah karena tubuh Raja Perak masih utuh. Itu adalah pertaruhan. Lindong bingung,
Tuan Muda Lin baru saja datang ke dunia sangkar roh. Dia mungkin tidak tahu banyak tentang tempat ini. Ada kemungkinan bahwa binatang buas akan menghasilkan ramuan dalam. Tetapi kemungkinannya sangat rendah. 100 binatang buas mungkin tidak menghasilkan satu pun. Ramuan batin? Ramuan batin memiliki berbagai macam fungsi dan memiliki efek yang besar dalam meningkatkan kekuatan mental. Oleh karena itu, nilai ramuan batin binatang jahat itu sangat tinggi tubuh Raja Perak Jiaolong. Ni Hongdou menjelaskan dengan sabar. Lin Dong mengerti. Dengan kata lain, ular kecil yang dia bunuh memiliki sesuatu yang lebih berharga di dalamnya. Nona Ni, saya ingin bertanya, berapa harga ramuan dalam binatang buas di tubuh Raja Naga Perak? Menurut harga pasar saat ini, nilainya setidaknya 80 miliar koin roh, dan bahkan mungkin mencapai 100 miliar. Harga spesifiknya tergantung pembelinya, jawab Ni Hongu jujur. 80 miliar hingga 100 miliar, termasuk mayat, itu lebih dari 100 miliar. Oke, ini kesepakatan. Saya menghabiskan 20 miliar koin lingsu untuk membeli Raja Perak Jiaolong, dan harganya meningkat 5 hingga 6 kali lipat ketika dijual kembali. Nona Ni sangat berani. Dia menginvestasikan 20 miliar koin spiritual, yang berlipat ganda 5 atau 6 kali lipat dalam sekali jalan. Tuan Muda Lin memenangkan hadiahnya. Itu semua hanya keberuntungan. Tidak ada yang tahu ada ramuan dalam binatang buas di dalamnya. Jika tidak, kita tidak akan bisa mendapatkan uangnya. Keberuntungan sebenarnya adalah sejenis kekuatan. Nona Ni, aku ingin tahu apakah kamu bisa menjual ramuan dalam binatang buas kepadaku, tanya Lin Dong. Selama Anda membeli 100 miliar koin spiritual, Anda bisa mendapatkan 1000 poin ilahi. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan bagus seperti itu? Tuan Lin ingin membeli ramuan dalam binatang buas. Ni Hongdou tercengang. Aku belum pernah melihat benda ini sebelumnya. Ayo beli dan mainkan untuk melihat apa yang aneh dari benda ini, Lin Dong berkata sambil tersenyum. Ayo lakukan ini, jika Tuan Lin yakin dia menginginkannya. Bagaimana kalau saya menjualnya kepada Anda seharga 50 miliar koin spiritual? Ni Hongdou mengertakkan gigi dan langsung menurunkan harganya hingga setengahnya. Demi menjalin hubungan baik dengan Lin Dong, dia juga mempertaruhkan nyawanya. Selain itu, jika bukan karena kehadiran Lin Dong, mereka bahkan tidak akan bisa melewati Ghostly Ridge. Ketika Lin Dong mendengar ini, dia ingin memberinya potongan sebesar 50 miliar. Apakah itu akan berhasil? Dengan hilangnya 500 poin Shen Hao, kepada siapa dia akan pergi? Baru saja hendak berbicara. Tanpa diduga, Ni Hongdou berkata lebih dulu. Jangan salah paham, Tuan Lin. Logikanya, Anda menyelamatkan kami. Tanpa Anda, kami bahkan tidak akan bisa keluar dari Gui Manling. Seharusnya saya memberi Anda binatang buas itu. Ramuan batin, tapi baru-baru ini keluarga Ni kami mengalami beberapa masalah di dunia nyata dan membutuhkan uang, jadi saya hanya bisa menguranginya sedikit untuk Anda. Saya harap Anda tidak keberatan. Setelah mengatakan ini, Ni Hongdou dengan hati-hati mengamati Lin Dong, karena takut pihak lain akan marah. Lin Dong bahkan tidak akan memberinya pengurangan atau pengecualian sebesar 50 miliar, apalagi mengirimnya sebagai hadiah. Jika dia tidak bisa mengeluarkan uangnya dan tidak bisa mendapatkan poin ilahi, apa gunanya menggunakan ramuan dalam binatang buas? Nona Ni, aku, Lin Dong, tidak pernah suka mengambil keuntungan dari orang lain ketika melakukan sesuatu. Kita berteman. Tapi kita juga harus menyelesaikan rekening dengan jelas. Ramuan batin binatang buas didasarkan pada standar tertinggi. 100 miliar koin spiritual. Saya tidak ingin 1 sen pun dari Anda. Paling buruk, jika saya membelinya dari kekuatan lain,
Saya tidak percaya bahwa tidak ada seorang pun di kota Jiangyang yang menjual ramuan dalam binatang buas itu, kata Lindong dengan jujur. Ni Hongdou sangat tersentuh oleh kata-kata ini. Dia merasa Lindong pasti bersedia membayar harga tertinggi setelah mendengar dia mengatakan bahwa keluarga Ni dalam masalah. Ramuan batin binatang buas sebenarnya dapat dijual seharga 8 hingga 9 juta koin kekosongan spiritual, yang hampir sama. Kalau memang ingin menjualnya seharga 100 miliar, Anda harus bertemu dengan orang yang berkebutuhan khusus, dan orang tersebut tidak kekurangan uang. Terima kasih, Tuan Lin. Kebaikan besar Tuan Lin akan selamanya dikenang oleh keluarga Ni dan saya sendiri, kata Ni Hongdou dengan tulus. Saat dia berbicara, dia berlutut untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Lindong dengan cepat menghentikan pihak lain. Faktanya, Ni Hongdou lah yang membantunya. Bagaimana dia bisa begitu malu menerima hadiah seperti itu? Pada akhirnya, Lindong membeli ramuan dalam binatang buas di tubuh Raja Perak Jiaolong seharga 100 miliar koin spiritual. Ni Hongdou mengeluarkan ramuan dalam binatang buas itu dari tubuh Raja Perak Jiaolong dan menyerahkannya kepada Lindong dengan hangat, dan Lindong juga mentransfer 100 miliar koin spiritual ke Ni Hongdou. Setelah keduanya mencapai kesepakatan, Lindong segera membuka sistem dan memeriksa apakah poin Shenhao telah tiba. Untungnya, hasilnya tidak mengecewakannya, dan 1000 poin dewa terus ditampilkan di sistem. Selanjutnya, dia dapat kembali ke dunia nyata kapan saja dan menerobos ke tingkat dewa virtual yang sebenarnya. Lindong tidak menginginkan mayat Raja Naga Perak senilai 20 miliar. Bukannya dia meremehkan 200 poin ketuhanan ini. Sekarang dia bahkan tidak tahu berapa puluh poin yang ada, apalagi 200 poin. Terutama karena saya membelinya dan tidak tahu harus berbuat apa dengannya. Yang lain membutuhkan tubuh Raja Perak Jiaolong untuk meningkatkan kekuatan spiritual mereka. Tetapi Lindong tidak membutuhkannya. Alamat awal website URL. Tidak boleh dibuang kemana-mana, ditemukan oleh orang lain akan menimbulkan kegemparan. Ketika Anda tiba di kota Jiangyang, seharusnya ada banyak tempat untuk mengeluarkan uang, jadi tidak perlu mengambil risiko ini. Dan dengan 1000 poin ilahi, Lindong tidak lagi terburu-buru. Masih banyak hari ke depan, kota-kota tingkat pertama dan bahkan kota-kota utama sedang menunggunya untuk dibelanjakan. Faktanya, Lindong tidak menyangka ketika dia datang ke dunia sangkar roh, ular kecil yang dia bunuh dengan santai akan menghasilkan panen 100 miliar poin dewa untuknya. Setelah dua orang saling melempar, langit sudah gelap. Ni Hongdou memutuskan untuk mencari tempat tinggal terlebih dahulu, dan menunggu hingga besok pagi untuk menemukan pembeli jenazah Raja Perak Jiaolong. Sekelompok orang check-in ke sebuah penginapan. Lingkungannya cukup bagus, namun tentunya harganya tidak murah. Namun dibandingkan dengan Ni Hongdou, yang baru saja menerima 100 miliar koin lingsu, itu hanyalah sejumlah kecil uang. Lindong ingin membayar tagihannya, tapi Ni Hongdou tentu saja tidak setuju. Berpikir bahwa dia tidak punya banyak uang, Lindong berhenti memaksa. Setelah memberitahu Ni Hongdou bahwa dia akan mundur di malam hari dan tidak membiarkan siapapun mengganggunya, Lindong memasuki kamarnya, menutup semua pintu dan jendela, membuka sistem, dan memilih untuk keluar dari dunia sangkar spiritual dan kembali ke dunia nyata. Buka matamu lagi, tempat dia berada telah kembali dari dunia sangkar roh ke sekte kaca warna-warni di dunia nyata. Hal pertama yang harus dilakukan saat kembali ke dunia nyata adalah menerobos kekuatan terlebih dahulu. Hanya ketika poin Shenhao digunakan barulah mereka dapat memberikan efek terbesar, meninggalkannya tidak lebih dari serangkaian angka.
Lin Dong pertama-tama menghabiskan 200 poin Shen Hao untuk meningkatkan kekuatan fisik dan mentalnya dari Raja Suci tingkat 10 ke tingkat pertama Dewa Virtual dari alam ilahi. Kemudian dia menghabiskan 290 poin masing-masing untuk meningkatkan kekuatan fisik dan mentalnya ke tingkat ke-10 dari tingkat Dewa Virtual. Sebanyak 380 poin ilahi dihabiskan. Baik kekuatan fisik maupun mental telah mencapai tingkat ke-10 dari tingkat Dewa Virtual di alam dewa. Di bawah pengaruh batas ganda, kekuatan tempur Lin Dong juga telah mencapai tingkat jiwa setengah langkah. Kekuatan tempur seperti itu tidak dianggap lemah bahkan di domain Linglan dari peradaban tingkat 9. Lan Yu, sebagai keturunan langsung klan Lan di wilayah Linglan yang telah membangkitkan keterampilan bawaannya, hanya setengah langkah lebih dekat ke level Dewa Virtual. 380 dari 1000 poin Shen Hao telah dihabiskan, dan masih ada 620 tersisa. Lin Dong kembali memusatkan perhatiannya pada teknik cloning. Ini adalah keterampilan paling mengagumkan yang pernah dilihatnya. Klon tersebut memiliki kekuatan tempur yang sama dengan tubuh utama, yang luar biasa. Dalam situasi saat ini di mana tidak mungkin untuk terus meningkatkan kekuatan tempur, meningkatkan level teknik klon dan meningkatkan jumlah klon tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Lin Dong mengklik tanda plus di belakang teknik cloning. Jendela sistem muncul. Teknik klon saat ini merupakan keterampilan tingkat ketiga. Dibutuhkan 100 poin dewa untuk meningkatkan ke tingkat keempat. Setelah mencapai tingkat keempat, jumlah klon akan meningkat dari 3 menjadi 9. Harap konfirmasi tuan rumah. Apakah Anda mau untuk meningkatkan? Dua pilihan, ya atau tidak. Jumlah klon langsung bertambah dari 3 menjadi 9. Mata Lin Dong berbinar. Saya pikir setiap kali saya naik ke suatu level, saya hanya mendapatkan 1 klon lagi. Tampaknya bukan itu masalahnya, dia dengan cepat memilih ya. 100 poin ilahi menghilang. Tingkat keterampilan teknik cloning telah mencapai level 4. Jumlahnya pun bertambah dari 3 klon menjadi 9 klon. Dengan kekuatan tempur tingkat jiwa setengah langkah Lin Dong saat ini. Ditambah 9 klon, itu 10,5 langkah kekuatan tempur tingkat Yuan Shen. Kekuatan semacam ini, bahkan di wilayah Linglan, tidak semua orang mampu untuk menyinggung perasaannya. Lin Dong telah memasuki jajaran yang kuat, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Hanya dengan begitu kita akan tahu betapa menakutkannya musuh yang akan dihadapi klan Lan dalam 300 tahun. Setelah melakukan semua ini, Lin Dong akhirnya merasa lega dan menghela nafas lega. Masih ada 520 poin ilahi yang tersisa. Apakah Anda ingin menerobos kekuatan fisik atau mental, atau meningkatkan level teknik klon? Anda memerlukan 1000 poin dewa untuk memulai. Pada titik ini, Lin Dong sebenarnya bisa berbaring. Hanya tinggal di alam Xingsu. Tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Pembangkit tenaga listrik tingkat Yuanshen sudah dianggap raksasa di alam Linglan, dan tidak mungkin bagi mereka untuk datang ke tempat kecil seperti alam Starfire. Tapi mengingat karakter perencanaan ke depan Lin Dong, tidak mungkin untuk berbaring, kecuali dia dapat mencapai batasnya sendiri. Ketika sistem tidak dapat berkembang, dia tidak punya pilihan selain berbaring. Setelah kekuatannya menembus tingkat jiwa setengah langkah, Lin Dong pergi ke dunia sangkar roh melalui sistem. Dia sudah memberitahu Yun Si dan yang lainnya bahwa dia perlu mundur sebentar. Setiap orang bekerja keras untuk meningkatkan diri selama ini, jadi tidak perlu mengganggu mereka untuk saat ini. Keesokan harinya, saat Ni Hongdou melihat Lin Dong lagi, dia selalu merasa Lin Dong telah berubah. Tapi dia tidak tahu di mana tepatnya perubahan itu terjadi. Singkatnya, intuisi wanita itu memberitahunya bahwa Lin Dong sekarang berbeda dari kemarin.
Kekuatan spiritual Lindong telah ditingkatkan dari tingkat ke-10 Raja Suci ke tingkat ke-10 dari Dewa Virtual. Kekuatan Lindong di dunia sangkar roh juga telah membuat lompatan kualitatif. Itu sebabnya Ni Hongdou merasa seperti ini. Selamat pagi, Tuan Lin, Ni Hongdou berkata dengan hormat. Selamat pagi, Nona Ni, Lindong juga menjawab dengan sopan. Tuan Muda Lin benar-benar berseri-seri setelah tidak melihatmu sepanjang malam. Nona Ni memujimu. Pada saat yang sama, Lindong juga bersiap membeli sesuatu. Yang terbaik adalah menghabiskan 1 hingga 200 miliar koin spiritual lagi. Setelah bertanya kepada beberapa penduduk setempat, keduanya sampai di jalan perdagangan terbesar di kota Jiangyang. Sejumlah besar harta karun diperdagangkan di sini setiap hari. Naga Raja Perak, yang bernilai lebih dari 10 miliar koin spiritual, jelas merupakan barang langka di kota Changning, tetapi di kota Jiangyang, kelangkaannya hanya rata-rata. Itu bahkan bukan harta karun kelas atas, apalagi harta karun kelas atas. Segera setelah Anda memasuki Trade Street, ini hampir seperti memasuki pasar basah di bumi. Banyak pedagang yang menjajakan dagangannya di sepanjang jalan. Omong kosong itu terdengar lebih kuat dari yang sebelumnya. Lindong dan Ni Hongdou berjalan lebih dalam, berdasarkan informasi yang mereka terima. Yang dijual di luar adalah barang biasa, harta yang benar-benar berharga semuanya diperdagangkan jauh di dalam Trade Street. Semakin dalam dan semakin dalam, jumlah orang di jalanan juga semakin sedikit. Jalanan yang semula ramai berangsur-angsur menjadi sepi. Lindong dan Ni Hongdou sedang berjalan jauh di jalan komersial. Orang-orang yang datang ke sini mengendarai kereta mewah. Ada toko-toko di kedua sisi jalan tempat harta karun bisa dibeli dan dijual. Ada kereta kuda yang diparkir di depan pintu masuk beberapa di antaranya, tentunya untuk jual beli harta karun. Target mereka kali ini adalah toko bernama Pavilion Zenzang. Ada banyak kuda dan kereta yang hilir mudik. Ni Hongdou juga membawa kereta kuda yang berisi jenazah Raja Perak Jiaolong. Bagi binatang buas setingkat Raja Naga Perak, meski sudah mati, tubuhnya tidak akan membusuk untuk beberapa saat, apalagi mengeluarkan bau busuk. Tidak butuh waktu lama, mereka melihat sebuah toko besar di jalan dengan 3 karakter, Collection Pavilion, tertulis di atasnya. Tampaknya kita berada di tempat yang tepat. Ni Hongdou menyapa kereta di belakangnya untuk berhenti di depan pavilion koleksi. Keduanya baru saja melangkah melewati gerbang pavilion koleksi dan memasuki aula. Sebuah benda ditembakkan dari bagian terdalam ruang harta karun dengan kecepatan sangat cepat sehingga dengan kekuatan Ni Hongdou, dia hanya bisa melihat bayangan hitam kecil berkedip. Ingat alamat website M42 Zoo, CC. Melihat sosok kecil ini, dia hendak bergegas keluar dari pavilion koleksi. Pintu pavilion koleksi tiba-tiba tertutup. Boom. Aduh, bayangan hitam menghantam pintu, memantul kembali, dan mendarat tepat di sebelah Lindong dan Ni Hongdou. Keduanya melihat lebih dekat. Ternyata dia adalah seorang gadis kecil berumur sekitar 7 atau 8 tahun. Dia sangat manis, hampir seperti boneka porselen, dengan senyuman kemerahan, seperti dia baru saja keluar dari lukisan. Tapi dia sedikit kotor. Dia sedang duduk di tanah, menutupi dahinya dengan tangan, ekspresinya sedikit menyakitkan. Jelas sekali dia baru saja menyakitinya. Saat ini, lampu di aula pavilion koleksi menyala. Lalu terdengar suara kertakan gigi. Bajingan kecil, aku akhirnya menangkapmu. Kemudian lebih dari selusin penjaga berlari keluar dari ruang samping pavilion koleksi dan dengan cepat mengepung gadis kecil itu, Lindong dan Ni Hongdou. Lindong dan Ni Hongdou dikepung sebelum mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Pria parubaya terakhir masuk ke aula.
para penjaga secara otomatis membuat celah. Ketika pria parubaya itu melihat mereka berdua, dia tertegun sejenak. Melihat Lindong dan Ni Hongdou sama-sama sedikit mengesankan, dia bertanya dengan sopan, "Siapa kalian berdua?" "Paviliun koleksi?" Pertanyaan retoris Ni Hongdou. "Tepat, saya He Yaoting, bos Paviliun Zenzang. Siapa kalian berdua?" "Halo, Bos He, kami di sini untuk menjual barang. Ternyata kami adalah tamu, maaf, dialah yang tiba-tiba," kata He Yaoting. Dia berkata dengan wajah menyesal. "Bos He, apa yang kamu lakukan?" Ni Hongdou bertanya dengan rasa ingin tahu. "Nona, saya tidak tahu. Pria kecil di tanah ini adalah pencuri terkenal di Trade Street. Sejak dia datang ke Trade Street 3 bulan lalu, saya tidak tahu berapa banyak orang yang menderita, berapa banyak harta yang dimilikinya. Telah tersesat, dan Trade Street berada dalam kekacauan. Semua orang dalam bahaya ketika anjing itu melompat. Kuncinya adalah dia hanya mencuri harta yang tak ternilai harganya. Untuk menangkapnya, kami menggunakan semua metode kami. Kami hampir menangkapnya beberapa kali. Pada akhirnya, kami tidak tega menyakitinya, jadi dia kabur. Oke, kali ini aku akhirnya tertangkap," He Yaoting menjelaskan. Ketika Lindong dan Ni Hongdou mendengar ini, mereka berdua menatap pria kecil di samping mereka. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Seorang anak perempuan berusia 7 atau 8 tahun benar-benar menyebabkan keributan di seluruh jalan komersial, dan tidak ada yang bisa menangkapnya selama 3 bulan. Siapa yang percaya? Namun keduanya segera merasa lega. Dilihat dari kecepatan saat dia melarikan diri barusan. Ini tidak boleh dianggap remeh. Dengan kecepatan tangan sebesar itu, kebanyakan orang tidak akan pernah bisa menangkapnya. "Bos He, dari mana gadis kecil ini berasal? Apakah dia begitu kuat?" Ni Hongdou mau tidak mau bertanya. "Saya tidak tahu. Dia tiba-tiba datang ke jalan perdagangan kota Jiangyang 3 bulan lalu. Dan kemudian dia mengakar di sini. Dia berspesialisasi dalam mencuri harta dari tangan semua orang. Karena dia kecil dan cepat, semua orang tidak mau membunuhnya. Sulit untuk menangkapnya." Pada saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba berdiri, berbalik dan memandang ke arah He Yaoting, menunjuk ke arahnya dan berkata, "Orang jahat." He Yaoting tampak sedikit malu. "Kamu mencuri barang-barangku dan kamu masih menyebutku orang jahat. Apakah masih ada keadilan di dunia ini? Gadis kecil, serahkan semua barang yang kamu curi, dan aku akan melepaskanmu. Jika tidak, aku akan memberitahu semua orang sebentar lagi dan itu akan mudah bagimu." Meski gadis kecil di depannya menyebabkan banyak kerugian, dia tidak berani melangkah terlalu jauh. Hal yang sama berlaku untuk korban Trade Street lainnya. Ini adalah pertama kalinya dia menyakiti gadis kecil ini tanpa menyadarinya. Pada akhirnya, dia terluka parah dan melarikan diri. Tidak butuh waktu lama hingga hasilnya muncul kembali. Dan tubuhnya telah pulih sepenuhnya, karena dia masih terlalu muda. Ditambah dengan kecepatan yang tidak dapat diprediksi dan kecepatan pemulihan yang mengerikan. Semua orang tahu bahwa identitas gadis kecil ini tidaklah sederhana. Bahkan mungkin sangat menakutkan. Bagaimana jika seseorang benar-benar kejam dan seseorang datang mencarinya? Mereka tidak bisa menahan amarah satu sama lain. Oleh karena itu, setiap orang hanya bisa mengawasi harta karunnya sendiri dan memasang jebakan, namun jangan berani menyerang terlalu keras. Menunggu keluarga gadis kecil itu dapat menemukannya dan mengganti kerugian mereka. Aku tidak mencurinya, aku hanya meminjamnya dan akan mengembalikannya kepadamu 2 kali lipat di masa depan. Disebut meminjam jika kita setuju, dan disebut mencuri jika kita tidak setuju, mengerti? Aku tidak peduli, aku hanya tahu bahwa tubuhku membutuhkan hal-hal ini, jadi aku harus makan yang banyak.
Kamu memakan semua harta yang dicuri? He Yaoting merasa tekanan darahnya sedikit tinggi. Rasanya tidak enak, tapi itu baik untuk tubuhku, jadi aku harus memakannya meskipun rasanya tidak enak. Di mana anggota keluargamu? Hubungi anggota keluargamu. Aku lupa, lalu bagaimana kamu bisa sampai di sini? Aku juga lupa, apalagi yang kamu ingat? Aku hanya ingat bahwa aku perlu makan banyak. He Yaoting menamparkan kening dirinya sendiri, dan dia merasa seperti menjadi gila. Faktanya, dia sangat ingin menamparkan kecil di depannya dengan tamparan ini. Tapi dia tidak berani, setelah dianalisis oleh banyak korban di Thread Street. Gadis kecil itu mungkin memasuki dunia sangkar roh secara tidak sengaja, dan kekuatan paling kuat di domain Linglan pasti berdiri di belakangnya. Menghadapi keadaan ini, Anda tidak bisa melawan, Anda tidak bisa membunuh. Sepertinya tidak ada cara lain selain mengurus barang sendiri. Setiap orang hanya bisa berharap bahwa orang tua si kecil akan datang suatu hari nanti dan membawanya pergi sambil melunasi rekening harta yang dicuri. Lin Dong memandangi gadis kecil di depannya. Dia juga sangat ingin tahu dari mana pihak lain berasal dan seberapa kuat dia di usia yang begitu muda. Hidung gadis kecil itu tiba-tiba bergerak, dan dia menarik napas dalam 2 kali, dengan ekspresi nyaman di wajahnya, seolah dia mencium sesuatu yang disukainya, dan berbalik menghadap Lin Dong. Lalu dia bergegas mendekat, memeluk paha Lin Dong erat-erat, dan berkata dengan ekspresi senang, "Saudaraku, wangimu enak sekali." Lin Dong berdiri di sana dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia tahu bahwa dia sangat populer di kalangan wanita, tetapi dia belum mencapai titik di mana dia populer baik di kalangan tua maupun muda. Waktu kembali ke lebih dari 3 bulan yang lalu. Peradaban tingkat 9 berada di wilayah perbatasan domain Linglan. Seorang wanita memegang pisau hijau setinggi 3 kaki dan berdiri dengan bangga di kehampaan. Dia mengenakan mahkota burung phoenix di kepalanya dan baju besi ketat di tubuhnya, yang menonjolkan sosok arogannya. Ada aura jahat di wajahnya yang tiada taraf dan menawan, dan mata phoenixnya yang indah sedikit menyipit dan dia melihat lurus ke depan. Dan di seberangnya, benda besar berbentuk bola mengambang di kehampaan. Benda berbentuk bola tak dikenal ini begitu besar hingga agak menakutkan. Wanita itu seperti sebutir pasir di hadapannya. Suasana di tempat kejadian sungguh khusyuk, kedua belah pihak bertempur secara dominan, dan mungkin pertempuran yang menggemparkan dunia akan terjadi di saat berikutnya. Perbedaan besar dalam ukuran tubuh dan pertarungan yang sangat tidak proporsional akan segera dimulai. Menghadapi musuh yang begitu besar, wanita lapis baja itu tidak panik sama sekali, melainkan menunjukkan sedikit rasa jijik di matanya. Ingat alamat website M42 Zoo, CC. Kembali, kalau tidak, mati. Wanita itu mengarahkan pedang King Feng ke depan dan berkata dengan dingin. Permaisuri Yueji, sebuah suara mekanis datang dari bola. Permaisuri Yueji, sebuah nama yang membuat semua orang di domain Linglan peradaban tingkat 9 menjadi gila karenanya. Ada 5 kaisar yang menjaga domain Linglan. Permaisuri Yueji adalah salah satunya, bergelar Kaisar Ji. 5 kaisar adalah 5 orang terkuat di wilayah Linglan dan juga merupakan pemimpin tertinggi. Mereka mendominasi segalanya di wilayah Linglan dan melindungi keamanan wilayah Linglan. Kamu tahu ini aku, tapi kamu masih belum pergi. Apakah kamu, klan super mekanis, lelah hidup? Apakah kamu masih ingin sama seperti sebelumnya? Aku tidak akan menahan diri kali ini. Suara Ran keluar dari mulut Yueji lagi. Klan super mekanis, pemimpin lain dari peradaban tingkat 9. Mereka memiliki kehidupan, tetapi tidak memiliki daging dan darah. Tubuh mereka terbuat dari bahan berharga yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta.
Cara ras super mekanik menciptakan kehidupan juga berbeda dengan manusia dan banyak ras yang memiliki darah dan daging. Sederhananya, keluarga super mekanis memiliki otak ibu, yang akan terus terpecah menjadi individu-individu mandiri lainnya yang memiliki pikiran sendiri, tetapi tidak memiliki tubuh. Ketika mereka memasuki tubuh yang diciptakan oleh keluarga super mekanis, mereka dapat bergerak bebas dan menjadi anggota keluarga super mekanis. Benda bulat di depan permaisuri Yueji dibangun oleh anggota keluarga super mekanis yang tak terhitung jumlahnya. Mereka dapat dirangkai menjadi berbagai bentuk sesuka hati dan mencapai hasil yang sempurna. Yueji, aku datang ke sini hari ini hanya untuk melihat apakah kamu, Ratu 5 Kaisar Linglan, seberani dulu. Sepertinya pertempuran itu belum menyakitimu. Saatnya bekerja keras dan bunuh langsung ke sarangmu, hancurkan otak ibu, dan selamatkan kamu dari pikiran acak setiap hari. Suatu saat kamu ingin menyerang di sini. Saat berikutnya kamu ingin menyerang di sana. Klan mesin seharusnya tidak ada di dunia, kata Yueji dengan nada menghina. Seolah-olah klan mesin super tidak layak disebutkan di hadapannya. Faktanya, klan super mekanis memiliki keunggulan dibandingkan klan super mekanis. Bukan lelucon jika mereka bisa menjadi penguasa peradaban tingkat 9. Selama bahannya cukup, klan super mekanik dapat menghasilkan anggota dalam jumlah banyak dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Ini adalah perlombaan yang telah mengembangkan teknologi eksternal secara ekstrim. Namun kerugiannya juga sama jelasnya. Ini adalah potensi yang sangat kurang. Bagi anggota keluarga super mekanik, bahan yang digunakan untuk membuat tubuhnya ditakdirkan untuk mencapai kesuksesan besar di masa depan. Berbeda dengan ras darah daging seperti manusia. Seberapa besar hatimu, seberapa besar impianmu, dan seberapa besar potensimu. Kemungkinannya tidak terbatas, keterlaluan sekali. Yueji, hari ini aku akan memberitahumu bahwa klan super mekanisku tidak hanya akan ada di dunia, tapi juga menjadi penguasa alam semesta dan menguasai seluruh alam semesta. Jelas sekali perkataan Yueji menyengat saraf klan mesin super. Tetapi orang-orang ini tidak memiliki darah dan daging, dan mereka tidak memiliki status setingkat dewa. Benarkah? Siapa yang saat itu dipukuli begitu keras hingga dia tidak berani keluar, pada akhirnya, dia harus menundukkan kepalanya dan meminta maaf dan memohon agar kami melepaskannya. Kami, klan super mekanis, tidak bermalas-malasan selama bertahun-tahun, dan kami pasti akan membiarkan mereka pergi. Anda terkejut. Saya mendengar bahwa klan super mekanis Anda telah menemukan zat khusus yang dapat disempurnakan untuk membuat elf 6 tubuh yang dapat menahan serangan dari alam kekaisaran tanpa mengalami kerusakan. Tampaknya benar. Informasi di domain Linglan sangat bagus. Yueji, karena kamu tahu, kamu harus memahami bahwa kali ini Lanyu tidak memiliki peluang untuk menang. Dan kamu, Yueji, hanyalah permulaan. Segera kami akan menyapu wilayah Linglan dan sepenuhnya menempati tempat. Ini kamu ingin menyerang dan menduduki wilayah Linglan. Kamu harus meminta pedang di tanganku, apakah dia setuju? Yueji selesai, tepi hijau setinggi 3 kaki di tangannya telah diayunkan. Sinar cahaya pedang langsung menjangkau jarak antara keduanya dan muncul di depan benda berbentuk bola itu, mengancam akan membelahnya dengan satu serangan pedang. Keras kepala, benda bulat itu mendengar suara ini. Tiba-tiba semuanya meledak dan pecah berkeping-keping, berubah menjadi benda-benda kecil yang bisa bergerak bebas. Cahaya pedang dapat dihindari dengan sempurna olehnya. Meskipun beberapa kerusakan terjadi di tengah, hal itu hampir dapat diabaikan karena banyaknya klan super mekanis. Bunuh, Yueji mengertakkan gigi dan mendengus dingin. 1 orang dan 1 pedang menyerbu. Benda bulat dari keluarga super mekanis berubah menjadi robot kecil yang padat dan tak ada habisnya.
Ada nomor di setiap kepala. Paling banyak elf 1. Lalu elf-elf, berurutan menurun, semakin tinggi levelnya, semakin kecil angkanya. Di antara mereka, hanya ada sedikit yang elf 5. Sedangkan untuk elf 6 yang disebutkan oleh UEG belum muncul, mungkin tersembunyi di dalamnya. Angka ini mewakili hierarki keluarga super mekanis. Semakin tinggi levelnya, semakin kuat kekuatannya. Jika itu sesuai dengan kekuatan manusia di Linglan Domain. Elf 1 setara dengan alam bintang. Level 2 setara dengan alam semesta. Level 3 setara dengan alam abadi. Level 4 setara dengan alam suci. Level 5 setara dengan alam dewa. Level 6 setara dengan alam kekaisaran di atas alam dewa. UEG memegang pedang hijau setinggi 3 kaki dan bergegas menuju klan mesin super yang padat. Setiap kali pedang diayunkan sesuka hati, 100.000 atau bahkan ratusan ribu klan super mekanis berubah menjadi abu. Di depan orang kuat di alam kekaisaran, tidak banyak perbedaan antara elf 1 dan elf 4. Dengan kata lain, seorang elf 5 yang kekuatan tempurnya mencapai alam dewa manusia dapat memainkan peran kecil, atau dapat menghindari serangan UEG di saat-saat kritis untuk memastikan keselamatannya sendiri. Dan ini tanpa Kaisar Realem yang kuat menjadi sasaran. Jika tidak, elf 5 hanya akan mencari kematian di depan orang-orang kuat di alam kekaisaran. Dari sudut pandang saat ini, pertempuran ini sama sekali tidak sama besarnya. Meski jumlah klan super mekanis terlalu banyak untuk dihitung, tapi siapa pihak lainnya, permaisuri UEG, salah satu dari 5 Kaisar Linglan, orang kuat di alam kaisar yang melampaui alam dewa, Anda tidak bisa menang hanya dengan mengandalkan angka. Untuk klan super mekanis level ini, tidak peduli berapa banyak jumlahnya, mereka akan diberikan. Bersambung.